Kang, aku mau nanya nih Kang, apa sih sudut pandangnya Kang Su itu tentang Indonesia gelap tahun 2025 ini? Coba kita pengen dengar sih sudut pandang pendapat dari Kang Su itu sendiri. Jujur ya, 1 minggu sebelum aksi mahasiswa, saya meminta kepada kawan-kawan untuk mengajak aksi brutal yang benar-benar ingin membuka pikiran banyak orang. Tapi setelah itu saya melihat mahasiswa itu mulai bergerak. Weh, kita masih punya harapan. Kita berpikir mahasiswa yang selama ini tidak berdaya, mahasiswa yang selama ini dungu, mahasiswa yang selama ini nggak peduli dengan kehidupan bangsa, dengan pemerintah korup dan sebagainya itu, ternyata mereka masih punya nurani. Mereka kembali menjadi manusia, menjadi mahasiswa, menjadi student. Meskipun belum juga kita mau sebut mereka itu sebagai student movement, ya, gerakan mahasiswa, belum. Saya masih melihat ini hanya 1-2 pikiran yang memungkinkan mereka menyadari bahwa Indonesia itu benar-benar gelap. Tagar Indonesia gelap itu benar-benar gelap, dan kegelapan itu sebenarnya sejak tahun 2019 ketika pemilu sudah dimanipulasi oleh pimpinan KPI waktu itu, Arief Budiman, dengan terbunuhnya, dengan kematian petugas KPPS. Itu jelas nggak bisa dimaafkan sampai detik ini. Itu kegelapan demokrasi awal itu tahun 2019, dan kita catat dalam sejarah ketua KPU-nya adalah Arief Budiman yang mungkin beberapa orang dengar bahwa sekarang dia jadi komisaris BUMN, nggak tahu BUMN apa. Tapi inti besarnya tagar Indonesia gelap itu apakah dilakukan oleh mahasiswa atau netizen, tapi inti besarnya adalah kita sudah mulai sadar bahwa kita sudah kehilangan harapan. Anak kita ini mau diapain juga susah. Pendidikan kita lemah, pendidikan formal kita juga sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain. Kemampuan dalam hal moralitas, attitude, pelembagaan dalam konsep Pancasila pun juga tidak terkandung dalam kegiatan-kegiatan sekolah formal. Itu yang mengerikan. Yang dimaksud Indonesia gelap itu bagi saya adalah ketika bangsa ini tidak menyadari ada keburukan, ketika bangsa ini begitu tidur nyenyak dengan kegiatan Presiden Jokowi yang merusak segala hal, merusak pendidikan, merusak pertanian, merusak lingkungan hidup, merusak pertambangan, merusak pegawai negeri. Coba lihat, kita mau tes saja pegawai negeri mana yang nggak korup misalnya, entah Rp1, Rp2 atau waktu yang mereka. Jadi moralitas ini sudah dirusak oleh Presiden Jokowi. Kalau kita punya harapan soal Prabowo, itu harapan kosong. Dari awal saya sebagai aktivis misalnya sudah tidak percaya dengan Prabowo. Kalau masih ada aktivis yang percaya dengan Prabowo, itu kan aktivis cari duit, mereka ada pengangguran. Kita sebut aja orang-orang yang STPRD itu kan sebenarnya bajingan sesungguhnya itu mereka. Bajingan tengik yang membuat Indonesia gelap itu ketika orang yang mengetahui bahwa kita rakyat ini susah, kita sengsara dan nggak punya harapan, sementara dia di dalam nggak bisa memperbaiki atau dia tidak melakukan perlawanan, justru malah menindas. Ini bajingan tengiknya kan mereka. Sisanya adalah sisa-sisa yang dibuat oleh rezim Jokowi itu sudah meluluh lantakkan semua hal. Kan terbukti sekarang, mulai PT Timah, sekarang nikel misalnya, belum Pertamina, sekarang ASDP itu yang kapal itu, belum yang lain-lain, misalnya Antam dan sebagainya, semuanya kotor. Apakah muara keuangan atau hasil maling ini menuju ke istana? Ya perlu. Ya, kalau mau percaya dengan KPK ya kita bodoh, kita percaya dengan Kejaksaan Agung ya kita masih dungu. Ya rakyat harus ngecek sendiri, dan kalau perlu ya kita buat pengadilan jalanan. Rakyat ini harus bergerak apapun kondisinya. Nggak ada jalan lain untuk menyelamatkan anak cucu kita. Kita buat satu lilin yang memungkinkan kita terang kembali, agar kita punya harapan kembali. Kegelapan ini kan sudah membunuh harapan anak cucu kita, termasuk anak-anak muda yang kesulitan cari kerja, yang kesulitan mendapatkan
kehidupan yang layak. Bahkan mereka banyak sekarang anak-anak muda yang nggak berani menikah karena nggak punya harapan. Nah, itu yang dimaksud Indonesia gelap.